Halo warga pecinta KDM. Ternyata KDM sudah menjalin hubungan atau sudah pacaran jauh sebelum KDM ketemu dengan Mak Cik Rara. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Kang Deddy Mulyadi itu tidak membocorkan hubungannya gitu? Apa buktinya? Kenapa saya mengatakan bahwa sebelum mereka bertemu kemarin di Lembur Pakuan antara KDM dengan Macik Rara ini, mereka sudah punya hubungan secara online, guys. Wow, luar biasa. Ini buktinya. Saya akan tampilkan videonya. Mereka mau nggak tahu kan orang Malaysia. Ayah mau tanda parlemen Malaysia. Siapa namanya? Ada nanti tanda sabtu mau ketemu saya. Apa bener? Bener. Iya. Jadi itu artinya pertemuan pertama mereka itu ya kemarin yang di Lembur Pakuan ya. Di online mereka sudah sering komunikasi, ya bisa saja mereka sudah ayang-ayangan ya kan. Tapi kemarin mereka itu langsung akrab kan kalau saya perhatikan ya. Jadi dari gerak-geriknya itu mereka sudah punya chemistry ya, sudah lama kenal gitu. Nggak canggung lagi, Kang Deddy Mulyadi nggak canggung lagi mengeluarkan yang namanya gombalan-gombalan yang bikin Teh Rara kelepek-kelepek. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa nggak dibocorkan ke ruang publik? Kemudian kalau misalnya Mak Cik Rara ini menemui Kang Deddy Mulyadi ke Lembur Pakuan, berarti itu artinya Mak Cik inilah yang mengejar-ngejar Kang Deddy Mulyadi. Harusnya laki-laki lah yang pergi ke Malaysia, bukan Mak Cik yang datang ke Lembur Pakuan. Jadi secara tidak langsung Kang Deddy Mulyadi lah pemenangnya. KDM lah sebenarnya Arjuna yang sesungguhnya. Karena apa? Karena Mak Cik Rara mengejar-ngejar Kang Deddy Mulyadi. Ya nggak sih? Benar nggak sih? Siapa yang murahan di sini? Apakah KDM atau Mak Cik Rara? Kemudian bagaimana dengan Nihiang? Apakah Nihiang sudah memberikan lampu hijau? Bagaimana kalau Nihiang tidak memberikan lampu hijau? Lalu kenapa KDM pacaran dengan Teh Rara atau Mak Cik Rara ini kalau Nihiang tidak memberikan yang namanya lampu hijau? Bagaimana fakta yang sebenarnya Baraya? Ketika Mak Cik Rara pergi ke Lembur Pakuan menjumpai Kang Deddy Mulyadi, itu artinya sebenarnya yang dikejar-kejar itu Kang Deddy Mulyadi. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Baraya. Kalau saya pribadi ya menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi lah sebenarnya pemenangnya. Kang Deddy Mulyadi lah sebenarnya Arjuna. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar oleh perempuan. Seorang wanita yang berasal dari Malaysia. Kelepek-kelepek gitu ya. Kesemsrem. Nggak bisa tidur ya. Dengan Kang Deddy Mulyadi. Sehingga apa? Sehingga ya Mbak Rara ini pergi ke Lembur Pakuan menemui Kang Deddy Mulyadi dan Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan gombalan-gombalan gitu ya yang sangat spektakuler gitu ya, bikin Mbak Rara nggak bisa tidur ya kan. Jadi mereka ini sebenarnya sudah lama pacaran tapi dirahasiakan gitu. Kalau saya perhatikan tuh ya dari gerak-geriknya ya, kemudian dari sorot matanya, dari gombalan-gombalan yang dilemparkan oleh KDM, saya, memperhatikan itu mereka itu sudah punya chemistry yang sangat kuat sekali gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa Kang Deddy Mulyadi merahasiakan terhadap Nihiang gitu. Padahal kan Nihiang kan nggak ini ya, nggak memberikan lampu hijau ya sebenarnya. Sebenarnya dugaan saya ya Kang Deddy Mulyadi ini pacaran itu ya karena yang dilarang Nihiang itu kan menikah ya, bukan pacaran ya. Ya sok aja kalau mau pacaran ya kan. Dugaan saya tuh Kang Deddy Mulyadi itu mungkin sudah capek gitu ya, capek kawin cerai gitu ya kan, yang istri keduanya cerai gitu. Saya perhatikan tuh Kang Deddy Mulyadi itu mencari yang serius gitu ya, mencari yang benar-benar gitu, yang langgeng gitu ya. Kenapa Kang Deddy Mulyadi ini sangat setia ya? Kalau saya perhatikan sangat setia ya, sangat setia dengan keluarganya, sangat setia dengan pasangannya ya. Bahkan dulu Kang Deddy Mulyadi itu seperti mohon-mohon sebenarnya terhadap Mbak Ane Ratna pas
waktu perceraian itu ya, waktu mediasi itu ya, kalau saya perhatikan tuh. Ya, dia tuh seperti mohon-mohon, tapi Mbok Ane Ratna, menolak gitu ya, menolak mediasi. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini, Mbok Ane Ratna itu malah jualan ya kan. Kalau ya misalnya nih ya masih langgeng dengan Kang Deddy Mulyadi, apakah dia jualan atau tidak? Kalau saya perhatikan Teh Ratna sekarang ini jualan kaos kaki ya. Ya nggak sih? Kenapa harus jualan kaos kaki ya kan? Kan dia sudah punya ATM suaminya tuh ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Saya cuma bertanya, saya tidak memutuskan ya. Silahkan disimpulkan sendiri ya, saya tidak menyimpulkan ya. Kalau misalnya dia tetap jadi istri KDM ya, nggak menggugat cerai dan lain sebagainya, tapi kan urusan mereka itu ya. Ya sekarang ini ya Teh Ratna itu santuy-santuy gitu ya, Mbok Ratna itu santuy-santuy gitu ya, nggak kerja gitu ya, dilayani oleh pembantu ya kan, ya bak ratu lah kalau saya perhatikan. Kemudian dia jadi ibu gubernur ya kan, sebentar lagi jadi ibu negara ya kan, ya nggak sih? Jadi kalau saya perhatikan tuh ya, dugaan saya itu seperti membuang permata dan mengambil kerikil gitu. Ya itu dugaan saya ya, saya tidak mengatakan bahwa, yang saya katakan paling benar ya, itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, Kang Deddy Mulyadi itu kan nggak direstui oleh Nihyang ya, tapi setiap ada wanita yang dekat dengan Kang Deddy Mulyadi itu, saya melihat Nihyang tuh selalu cari perhatian gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih ya, eee, digoda-goda gitu ya, misalnya dirayu-rayu gitu ya, biar, akrab gitu. Tapi kalau saya perhatikan tuh ya, Niang itu nggak terlalu mudah akrab ya dengan wanita kalau saya perhatikan ya. Cuman cari perhatian doang gitu, caper gitu. Dan Niang juga tidak memberikan yang namanya, lampu hijau ya, untuk menikah ya. Tapi kalau pacaran mungkin ya, kalau saya perhatikan ya. Kalau pacaran mungkin dia memberikan lampu hijau ya. Ya pasti Niang juga sudah tahu ya, bahwa bapaknya sudah punya pacar gitu ya. Cuman nggak bisa menikah gitu ya. Tunggu nih yang, oh 5 tahun atau 10 tahun lagi ya kan. Nggak apa-apa ya pacaran 5 tahun atau 4 tahun, nggak jadi masalah ya kan. Fokus ke Jawa Barat aja dah ya Kang Deddy Mulyadi, itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Mulyadi itu seperti punya karisma. Dia itu sangat disukai oleh wanita, bukan karena ganteng ya. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi kalau boleh jujur ya, nggak terlalu ganteng ya. Gantengan saya ya, enggak, bercanda. Jadi kalau saya perhatikan tuh Kang Deddy itu biasa aja sebenarnya, cuman dia punya karisma yang sangat kuat. Kenapa dia punya karisma yang sangat kuat? Karena dia setia gitu ya, dia punya integritas gitu, dia tidak, eee, neko-neko gitu ya, dia tidak mengkhianati gitu ya. Kemudian dia itu sangat berperi kemanusiaan ya, kemudian membantu ya, sehingga banyak orang tertarik gitu, wanita tertarik. Karena apa? Karena kepribadiannya, bukan karena wajahnya gitu, enggak. Wajahnya emang nggak terlalu ganteng, biasa aja sebenarnya kalau dimulai dia. Tapi karena kepribadiannya ya, kemudian, eee, karena dia punya visi dan misi gitu ya, kemudian karena dia berbeda ya, dia berani berbeda ya. Dia menggunakan ikat Sunda, kemana mana dia menggunakan ikat Sunda, dia nggak takut dimusuhi gitu. Itu kalau saya perhatikan. Jadi dia punya perbedaan dengan pemimpin lainnya. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian dia mengayomi rakyat ya, dia sangat peduli dengan orang-orang miskin ya. Kemudian dia memimpin dengan jujur, suka bercanda, suka heureuy ya. Itu kalau saya perhatikan Mbak Raya. Kemudian kalau saya perhatikan Mbak Rara ini ya, walaupun Mbak Rara ini sudah 2 kali menikah ya, usia pernikahan itu nggak terlalu jauh ya, cuma 3 tahun cerai, 3 tahun cerai, 2 kali menikah. Ya mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kalau nanti misalnya menikah dengan Kang Pribadi ada perubahan gitu. Kita nggak boleh seuzon ya kan, ya nggak sih Mbak Raya? Menurut kalian gimana Mbak Raya? Kita nggak boleh seuzon, kita harus memberikan, kesempatan ya, kita sebagai pecinta KDM harus memberikan kesempatan kepada Mbak Rara. Siapa tahu ya kan, siapa tahu Kang Deddy itu karirnya tuh makin, ya makin menancap gitu ya, elektabilitasnya makin naik gitu. Ya sehingga Kang Deddy bisa jadi calon presiden. Itu cita-cita saya pengen mendukung Kang Deddy jadi calon presiden. Anda yang nonton video ini, kalau Anda mendukung Kang Deddy calon presiden, silahkan subscribe video ini.
Kenapa? Karena kita satu visi dan satu misi. Saya akan mendukung Kang Deddy Mulyadi. Kalau Anda mendukung Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, maka itu artinya Indonesia akan jauh lebih maju daripada sekarang ini. Kemudian banyak tuh warga Konoha yang mengatakan atau netizen Konoha mengatakan bahwa Mbak Rara ini kan cuma pencitraan. Dia datang ke Lembur Pakuan itu biar followernya naik. Terbukti di media sosialnya followernya naik, view-nya naik jutaan ya. Dari biasanya cuman ribuan, puluhan ribu, sekarang jutaan guys. Followernya juga naik gila-gilaan. Karena dekat dengan Kang Deddy Mulyadi, karena efek Kang Deddy Mulyadi. Itu kalau saya perhatikan. Tapi ya sah saja kalau misalnya ada mengatakan, "Oh enggak kok, ya bukan pencitraan." Ya mudah-mudahan jangan pencitraan ya. Tapi kita sebagai kaum intelektual atau kita sebagai pendukung KDM, kita sebagai warga pecinta KDM harus hati-hati ya kan. Ojo ke susu, jangan gerasa gerusu. Harus hati-hati. Biar Kang Deddy Mulyadi tidak gagal lagi dalam berumah tangga. Cukup sekali aja gagalnya. Jangan berkali-kali gagalnya. Nanti kalau Kang Deddy Mulyadi menikah dengan Mbak Rara, kemudian cerai, itu akan merusak nama baik daripada Kang Deddy Mulyadi. Sehingga elektabilitasnya turun dan dia tidak akan jadi calon presiden di masa depan. Jadi cita-cita saya itu menjadikan KDM jadi presiden guys. 3 periode atau 5 periode ya kalau bisa ya. Kenapa? Emang boleh 3 periode? Boleh. Apakah bisa undang-undang dirubah? Bisa. Kenapa nggak bisa ya kan? Yang menciptakan undang-undang itu kan manusia bukan Tuhan ya kan. Dirubah aja. Cina bisa tuh ya. China tuh menjadi negara maju karena apa? Ya karena mereka nggak ganti-ganti presiden. Kalau baik presiden ngapain diganti ya kan? Cuman kalau presiden nggak baik, ya nggak bisa bikin Konoha jadi negara maju, ya ngapain ya kan? Itu kalau seperti itu. Jadi kita itu jangan naif guys ya. Kita harus benar-benar mendukung gitu ya. Mendukung Kang Deddy Mulyadi supaya jadi presiden. Seperti Xi Jinping bisa memajukan China jadi negara maju. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi bisa memajukan Konoha atau Indonesia menjadi negara maju. Saya yakin itu. Kenapa? Karena dia itu pemimpin yang sangat visioner ya. Dia bukan cuma pemimpin tapi seorang filsuf ya kalau saya perhatikan. Dia ahli dalam pidato ya, orasi. Dia bisa menghipnotis seseorang kalau bicara. Saya sangat suka banget ya kalau Kang Deddy Mulyadi itu berorasi. Saya tidak pernah skip kalau Kang Deddy Mulyadi itu berpidato. Bahkan ya kalau saya perhatikan Mbak Rara juga seperti itu. Kalau dia pidato itu sangat berkarisma gitu ya, sangat-sangat powerful ya, sangat-sangat memotivasi ya. Mbak Rara juga seperti itu kalau saya perhatikan ya, pacar daripada Kang Deddy Mulyadi. Sangat jago dalam berpidato. Mereka 11-12 ya. Jadi mereka itu seperti satu frekuensi ya kalau saya perhatikan. Kang Deddy Mulyadi suka berbagi, ya Makcik Rara ini juga suka berbagi, kemudian Makcik Rara ini seorang orator ulung. Kang Deddy Mulyadi juga seperti itu, sangat jago dalam berpidato ya, sangat jago dalam berorasi dan lain sebagainya. Saya sangat salut ya dengan pasangan antara KDM dengan Makcik Rara. Menurut kalian gimana Baraya? Apakah Anda setuju atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun yang tidak nyambung guys. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli lemper. Jangan ngaku fans KDM kalau masih suka buang sampah sembarangan. Sekian video ini, saya pecinta KDM, salam rasional.